Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di Balaghos Channel. Ada yang izin, ada yang mau lewat. Commercial break ini. Oke. Hari ini pembahasan kita sudah sampai di musnad ilaih menggunakan isim alam. Oke. Mari kita maknani bareng-bareng. Anak-anak sewot terus itu. Gimana kamu kapan kembalinya ke sini? Temanmu pada kangen itu katanya. Ada yang teriak-teriak. Yo, aneh saya inilah yang membuat anak-anak itu kangen sama saya. Enggak, kamera depan. Masih ingat dengan nama Madura? Madura itu adalah alam asmo. Itu termasuk alam bukan lakop. Ya wis lakop kapol. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaunuhu tawi anane musnad ilaih iku bi alamin kelawan alam asmo. Boleh. Bi alamin kelawan alam. Iku liyah sula supaya hasil. Itu tonggone Madura kok kayaknya cemberut itu kenapa itu? Tak tinggal. Kamu lagi bermusuhan ya? Kayaknya iku liyah sula bidihni sami'i en dalem atine pendengar. Tutup FH. Bidihni sami'in dalem atine pendengar bisahsin kelawan awa-awaan awalan ing dalem kawitane tabarrukin ngala barokah taladzudin ngerasa enak banget. Apa sih, Pak? Ya maknani sih, Madura itu Association of Set Nation. Apa sih? Saja nih. Tapi maklum kok. Kalau kuliah itu biasa. Bahasa Inggris. Maaf Bapak, saya anak aliyah. Apalagi saya pesantren, ngono biasanya. Tapi nek bahasa Arab, maaf Bapak, saya anak STM. Itu biasa kalau dalam perkuliahan alasan kayak gitu itu biasa. Jadi cekak dimarahi karo dosen. Kalau waktu bahasa Inggris ngakunya anak pondok, anak madrasah. Biasa arek madrasah kan pinter bahasa Arab, besok bahasa Inggris. Nek wae bahasa Inggris, nek wae bahasa Arab ngakune arek STM. Jadi akhirnya ya kalau gitu ya udahlah nilaimu tetap C. Tapi kalau saya maaf. Bahasa Inggris saya minimal B lah. Bahasa Arab pasti A. Inayatan krono nulungi. Ijlalan mengagungkan. Au ihanatan utawa menghina. Kinayatan krono nyemoni. Nyemoni ngerti nyemoni? Menyindir. Kalau makna aslinya kan memberi julukan, tapi sesungguhnya itu di sana adalah menyindir. Nyemoni. Alah ngono ae kok ancene anfun nako. Ngerti anfun nako?
Anfunako itu julukan untuk si hidung besar. Oh, anjane Abdul Butun ngono, Abdul Butun. Abdul Butun niku wong senengane mangan nek kawulane. Ada lagi Abu Lahab. Oke, lanjut. Aku kinayatin tawa nyamani. Maaf anak-anak yang ada di sana, kamu bolehlah ikut tertawa, enggak apa-apa, bebas kok. Kalau menurut saya itu semuanya bebas. Yang penting faham. Bebas gak faham, bos. Wallahu alam bisawab pokoknya. Oke. Dah selesai. Maknanya selesai. Sekarang dengarkan keterangan saya. Isim alam ya. Isim alam sampean pastilah wis. Nahwumu pakai apa toh? Kalau imriti apakah ada keterangan isim alam? Ada. Piye nadomi? Lupa. Itu ikut marifat. Isim marifat, ya kan? Marifat ikut isim marifat. Ikut isim marifat. Kalau bunyinya enggak tahu apakah kalian hafal apa enggak. Kalau enggak hafal ya kebacot sebabnya jika saya guys enggak hafal. Ilmun yu'ayyinun musamma mutlaqo alamuhu ka Ja'farin wa khirniqo wa qaramin wa adanin wa lahiki wa sadqa min wa hailatin wa washiki ismun ata wa kunyata wa laqaba da'in bi ghairi waihin sama riba. Betul, itu ya Allah. Itu kalau nggak salah, yang jelas perasaan saya bukan Alfia loh, bukan Alfia. Kalau Alfia ya udahlah nggak apa-apa lah. Pokoknya yang penting itu adalah nagom nahwu. 30 tahun yang lalu, Hamri ini masih hafal. Nggak pernah dideres. Makanya sampean itu kalau gini loh, dengarkan betul. Saya nggak lagi guyon. Kalau zaman sudah pernah ngaji taklimul muta'alim di sana ada, apakah harus kalian dengar juga ini? Ya nggak apa-apa lah. Saya akan berbagi sedikit amalan yang mungkin bisa memperkuat ingatan. Hari ini kadang-kala kita ngapalkan kemarin, besok aja kadang sudah lupa ya. Iya. Komen yang potongan-potongan sumpekan gini, jelas Pak. Lah lapo ndok meneh wis mari ngono kuwi. Ndak ada yang kelas 12 bahasa baru. Silakan kalian buka di Taklimul Muta'alim bab terakhir, itu bab tentang menjaga hafalan. Itu dulu saya amalkan hampir 3 tahun lebih dan alhamdulillah asarnya, bekasnya itu sampai sekarang masih melekat. Sisa-sisa hafalan saya mulai jurumiyah, imriti, balagh, imriti, alfiyah, kemudian ditambah lagi yang lain itu termasuk al-arud, sampai hari ini ketika ada arang bunyi saya sedikit masih ingat. Quran pun juga begitu. Saya sudah sekian tahun hampir Quran saya tidak begitu saya deres. Tapi alhamdulillah sampai hari ini saya masih banyak ayat-ayat yang menjadi bahan ketika kita menerangkan sesuatu, sampai hari ini masih hafal. Coba dilihat di sana ada bunyinya lafaz begini. Bismillahil wahidil ahadus somad. Tak kasih tahu awalannya aja. Itu di bab terakhir, bab menjaga hafalan di kitab Taklimul Muta'alim. Ada yang dibaca setiap habis sholat dan ada yang dibaca ketika belajar. Itu 2 yang harus dihafalkan, yang harus diamalkan. Jadi setiap kali habis sholat itu ada doanya khusus, kemudian setiap kali belajar ada doanya khusus. Silakan itu kalian boleh amalkan. Kalau untuk menghilangkan rasa sedih, gampang sumpekan, ku nang pondok kudu ngerti ngono iku ya. Mana sampai hari ini saya itu hampir sulit untuk bersedih hati meskipun dompet saya kosong.
Kalau dalam Rotibul Haddad ini amalannya enggak tahu apakah di pondokmu mengamalkan Rotibul Haddad, saya enggak tahu. Enggak. Kalau di pondoknya si Anya itu ba'da sholat Isya, iyanya. Karena saya alum sana ya tahu lah. Di sana ada lafaz begini. Ya farijal ham ya kashifal gham ya man li abdihi yaghfir wa yarham. Itu silakan boleh kalian amalkan juga. Itu kayak menghilangkan rasa sedih. Kalau untuk memperlancar omong, Pak, supaya nek debat menangan. Nah, ini senengannya arek-arek itu. Supaya yang ini, yang kesulitan bicara ini ya, yang kesulitan berkomunikasi, yang kate ngomong kok gitu. Itu kalian bisa mengamalkan Robbis rohli sodri wa yassirli amri. Titik. Ketika mengucapkan wahlul uqdatam min lisani itu sambil pakai jari kelingking. Saya dulu masih ingat. Sambil jari kelingking itu kemudian diucapkan gini 7 kali. Wahlul uqdatam min lisani, wahlul uqdatam min lisani, wahlul uqdatam min lisani sampai 7 kali yafqahu qouli, selesai. Enggak tahu saya. Guru saya bilang gitu. Apapun yang datang dari guru jangan terlalu dipertanyakan. Gak matuk akal, Pak. Iya gak matuk akal. Botone matuk akal apa botone manfaate? Nah, itu yang paling penting. Saya dulu sebenarnya juga mau protes tapi saya nggak berani. Kenapa harus kelingking? Kenapa kok tidak menggunakan jari telunjuk? Nah. Mau ikut rekam. Oke, ada 3 resep. Satu untuk, karena saya mengajarkan balaghah, anak-anak sebenarnya harus menguasai yang Robbis rohli sodri, karena saya mengajarkan balaghah. Kemudian arek pondok aku biasanya sumpekan, maka kudu ngamalkan ya farijal ham ya kashifal. Arek pondok pelajaran sak gedabruk, kudu gampang hafal. Syaratnya harus mengamalkan doa yang tadi. 3 itu kalau kamu bisa istiqomah, insya Allah lah. Lah itu makanya kamu harus mengamalkan itu. Jangan terlalu jujur kok ya. Otakmu terlalu kebak sama si dia tuh masalahnya. Oke. Jadi ismun yu'ayinun, alam itu sesungguhnya adalah asma, nama secara mutlak. Lah, nama itu sendiri ada yang nama mufrad ya, artinya apa? Nama itu ya wis jenengmu kuwi, jenenge kaya Ja'far atau apa Zaid atau apa ya yang Sa'ad, Said. Nama Surya ya wis gak apa lah. Devi, Michael, Jibril. Itu kan nama kan? Asma. Ada juga asma, nama itu diambil dari julukan, seperti saya manggil ini Maduro, ya kan? Kalau di kelas ini nggak begitu banyak yang saya kasih julukan. Kalau di kelas yang dulu, yang sekarang kelas 12 itu, kebakannya Septi, wah, saya tak kasih julukan itu. Ada yang saya panggil nama, mama, ada yang saya panggil septic tank, ada yang saya panggil endok, ada lagi yang saya panggil apalah. Enggak kata sebutkan. Dan itu nama julukan yang kita kasih untuk mengidentitas seseorang supaya mudah kita ingat. Kenapa? Karena sekian banyak saya sulit lah untuk menghafalkan satu karena saya udah terlalu tua untuk menghafalkan sebuah nama. Cukuplah 1 nama dalam hati saya. Dan beberapa nama yang ada di otak saya. Lah, dari sekian nama itu ada yang nama asli, ada yang nama itu kemudian diambil dari, ada yang apa ya namanya? Alam asmo, kemudian sebentar. Ini catatan, silakan nanti direview lagi. Ada yang alam itu bersifat mufrad tanpa tersusun dari
apa ya, mudhof dan mudhof ilaih seperti Abdurrahman, Abdurrahim. Ya kan? Ada juga yang tersusun dari dua nama yang kemudian disatukan tarkib majazi. Ada juga yang alam asmo itu yang kemudian diambil dari isim alam. Loh, lah kok hilang catatannya? Ada yang alam mangkul. Alam mangkul itu alam nama yang diambil dari tasrifat itu, tapi yang diambil dari isim masdarnya, dan seterusnya dan seterusnya. Yang ini bisa kalian pelajari melalui ilmu nahwu madura. Kaya kok tak takone gak iso tak jewir irungmu. Saya milih saya. Ya akan jadi anfon. Oke. Kemudian ada ditinjau lagi dari nama sahas, kemudian ada juga alam asmo jinsin, isim jinis. Seperti bunga melati. Melati itu asmo jinsin. Ada melati A, melati B, melati C kan gitu ya. Melati air, melati darat dan seterusnya dan seterusnya. Ada juga yang kemudian disebut dengan alam itu yang diambil dari nama biasa kemudian dimasukkan kata al. Madinah itu nama kota, tapi kemudian dijadikan nama dikasih Al Madinah, nama identitas. Dan seterusnya dan seterusnya. Nanti enggak usah. Ada lagi yang kemudian disebut dengan, jangan di situ saja. Bagi dengan temanmu itu loh, kasih. Madura di mana? Selanjutnya sekarang tujuan. Jadi silakan anak-anak yang ada di rumah atau yang ada di sini nanti tidak tahu catatannya kamu pakai catatan yang seperti apa. Yang jelas di slide saya lengkap. Di sana saya sebutkan mulai dari alam isim alam mufrad, ada isim alam yang berbentuk murakkab idhofi, ada kemudian lagi yang diambil dari isim alam berbentuk tarkib majazi, kemudian dilihat dari jenis jelas dan tidaknya, ada alam asmo, alam kunia, alam lakok. Ini di slide saya. Kemudian ada lagi ditinjau dari asal usul lafadznya, ada alam murtajal dan ada alam mangkul. Lengkap di slide saya. Cuma persoalannya hari ini kamu tidak bisa menggunakan PH. PH kasihan. Saya mohon doanya teman-teman yang ada di rumah supaya yang di pondok bolehlah menggunakan HP walaupun semenit saja, sedetik saja gitu. Nembel. Ya. Ada lagi yang kemudian alam itu ada juga yang kita sebut dengan alam sahas. Ada juga yang kemudian kita sebut dengan alam jinis. Di slide saya lengkap. Persoalannya nanti kalian bisalah, enggak tahu gimana salah satu di antara kalian bisa mengcopy kemudian ngeprint untuk catatan masing-masing. Ya apa caranya kalian melobi pengurus atau nanti ya kalau perlu. Sebenarnya saya ingin ngeprint ini juga, tapi ya sudahlah, wallahu alam. Apa? Ya kamu berangkat sendiri. Bah, nggak usah, harus gerang kok. Saya khawatir kamu. Ada. Saya ada PDF-nya semua. Udah, sekarang kita masuk kepada tujuan. 1. Tujuan musnad ilaih menggunakan isim alam. Tujuan musnad ilaih menggunakan isim alam. Wis akeh nang jeding nang jeding. 1 orang. Siapa yang mau? Yang enggak usah. Emane-emane gara-gara ngetono koncone kamu ketinggalan pelajaran. Yang pertama adalah menumbuhkan kesan mendalam di hati pendengar.
wajahmu seindah namamu. Menumbuhkan kesan di hati pendengar. Itu satu. Udah? Contoh, Zaidun ahabbani. Kalau di buku, ambil sambil bukaan buku mau saja. Buku. Contoh yang pertama itu di situ adalah wa'id yarfa'u. Ada dua contoh, saya kasih dua contoh. Yang pertama Zaidun ahabbani. Zaidun mencintaiku. Atau Zaidun adalah cintaku. Itu akan berbeda ketika kalian menyampaikannya dengan begini. Dia tidak menggunakan kata Zaidun, tapi menggunakan kata dia. Engkau. Maka lafadz Zaidun ini yang disebutkan musnad ilaih yang tersusun dari isim alam, itu diharapkan nama itu semakin kuat melekat dalam hati seseorang. Makanya tujuan pertama musnad ilaih menggunakan isim alam adalah menumbuhkan kesan yang mendalam. Bisa saja tidak menggunakan isim alam tapi menggunakan isim dhamir kan? Dia. Kalau rek pacarku. Biasa kan? Biasa. Tapi menyebutkan namanya. Makanya kadangkala seringkali dalam bahasa, ya maaf saya sajane ya gak boleh menggunakan contoh ini, tapi iki adalah contoh yang disenengi arek-arek. Kadangkala orang itu kalau sudah saling cinta itu menyebutkan nama itu kan agak berat. Tak mampu aku menyebutkan namanya. Kenapa? Karena menyebutkan nama seseorang itu adalah sesuatu yang gimana gitu loh. Ya bukan alay, ya maklum lah kalian arek pondokan dan gak paham pacaran gayai kan. Oh, protes. Berarti kamu pacaran di rumah kemarin ya? Enggak juga. Kesan. Jadi sesungguhnya tidak menggunakan alam asma Zaidun itu pun sesungguhnya boleh. Tapi dengan menggunakan kata Zaidun ahabbani itu kesannya lebih Ya kalau kamu nanti sudah merasakan tentang ahabbu itu nanti pasti pahamlah bagaimana rasanya menyebutkan kata dia, kata kamu dengan menyebutkan namanya itu akan menjadi beda. Pak Osman pernah tak? Yo aku ya tahu nom lare. Biasa karena kamu belum merasakan yang sesungguhnya. Kemudian contoh yang dalam kitabmu, contoh yang ada di kitabmu wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti Wa Ismail. Terus Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka. Maaf, andai kata salah jangan ditertawakan di sana. Oke. Sebenarnya di sana wa'id yarfa'u itu meskipun tidak menggunakan kata Ibrahim umpama, maka sesungguhnya kalimat ini sudah bisa difahami. Kenapa? Al-qawaida minal bait. Al-qawaida minal bait yang dimaksud adalah Ka'bah. Semua orang sudah paham bahwasanya yang membangun Ka'bah itu tidak lain adalah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Gitu loh. Paham? Akan tetapi di sini Allah dalam ayatnya ini kemudian menyebutkan Ibrahim wa Ismaila. Tujuannya tidak lain adalah supaya dua nama ini semakin melekat dalam hatinya mustami'. Sama ketika kamu bilang gini,
Pak Usman datang. Menyebutkan nama saya itu akan menjadi berbeda ketika saman bilang, wongi teko gitu. Kata wongi teko itu pasti marjeknya ke saya. Kenapa? Karena hari ini pelajarannya adalah balaghah umpama. Tapi dengan menyebutkan kata nama saya secara pribadi itu akan menjadi satu tujuan yang tersendiri. Tidak kita paham, panjangkanlah. Jadi artinya menyebutkan nama tujuan yang pertama adalah menumbuhkan kesan yang mendalam. Contohnya tadi itu bisa saja, wongi teko. Berarti kan ada unsur sedikit iya dan tidak gitu. Rodok mood ambek enggak mood. Tapi ketika ngomong Pak Usman rawuh Pak Usman rawuh, artinya mengucapkan kata Pak Usman dengan menggunakan alam asmo itu akan menjadi berbeda ketika menggunakan isim dhamir. Beliau datang, dia datang, itu akan menjadi berbeda. Selanjutnya yang kedua, tujuan yang kedua adalah memperoleh berkah. Memperoleh berkah. Kalau dalam bukumu dicontohkan Muhammadur Rasulullah, berkah. Memperoleh berkah. Kalau di sana contohnya adalah Muhammadur Rasulullah, Muhammad utusan Allah. Karena sudah ya. Keterangannya begini. Ketika kita sudah menyebutkan nama, maka tidak akan bisa berganti kepada orang lain selain yang punya nama. Beda ketika kita menyebutkan dia itu bisa dia A, dia B, dia C. Yang mana dia A, dia B, dia C itu memiliki karakter yang berbeda. Bisa jadi yang A ini orang baik, bisa jadi yang B ini orang jelek, bisa jadi orang C ini orang biasa-biasa saja. Maka Mbak Buri ya rame. Kalau pengen tidur-tidurlah wis kayak Kartini. Maka ketika penyebutan nama ini yang bertujuan litabarruk, pasti nama ini adalah nama orang yang mulia, yang bisa kita harapkan kebaikan dari beliaunya. Maka ketika ngomong litabarruk, musnad ilaih yang berupa isim alam ini adalah seseorang yang memiliki sesuatu yang mulia. Nggak mungkin kemudian sampean ngomong si jambret itu kan juga termasuk alam asma kan, nama satu golongan, satu jenis. Si jambret, nggak mungkin kemudian kita ngomong ikut dalam kerangka meminta berkah kan. Masa kita meminta berkah sama si jambret? Maka kemudian minimal nama itu adalah pencerminan akhlak yang mulia. Nama Muhammad, nama para sahabat, nama-nama yang diidhofahkan seperti Abdurrahman, Abdullah, itu nama-nama yang diambil dari Asmaul Husna. Maka tujuan pengucapan nama ini tidak lain adalah semoga orang yang mengucapkan ini ketularan apike orang yang disebut. Di situ tujuannya. Meskipun nanti di belakang nanti menyebutkan nama juga bisa jadi karena menghina di belakang tapi. Oke. Jadi ketika kita ngomong tujuan musnad ilaih dengan isim alam yang bertujuan memperoleh berkah, maka kerangkanya adalah nama yang dimaksud itu adalah orang yang memiliki kemuliaan. Karena nggak mungkin ngomong berkah tapi sesuatu yang bersifat negatif. Selanjutnya nomor 3, merasa nyaman. Merasa nyaman. Muhammadun yuhibbu ala kulli ahadin yuhibbu.
Muhammadun yuhibbu ala kulli ahadin yuhibbuhu. Muhammad artinya Muhammad akan mencintai siapapun orang yang mencintainya. Muhammad akan mencintai. Muhammad yang dimaksud di sini ya Rasulullah Muhammad itu. Kanjeng Nabi Muhammad akan mencintai siapapun orang yang mencintainya. Man shalla alayya wahidan, kan gitu. Siapapun yang bersolawat kepadaku satu kali, maka aku akan berselawat sekian kali gitu. Untuk orang yang membaca itu. Kenapa? Ya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Kalau penghuni langit itu semuanya bersolawat kepada Rasul, masa kita penghuni bumi tidak? Oleh karena itu penyebutan lafaz Muhammad di sini karena merasa nyaman, makanya kamu solawatan dan nama-nama itu kemudian terus disebutkan. Meski baik secara alam asma mufrad ataupun alam lakobe Kanjeng Nabi atau kinayahnya Rasulullah. Jadi 3 merasa nyaman. Kalau nggak nyaman kenapa kamu sebut namanya gitu. Tapi bisa juga kita menyebut nama itu karena saking bencinya banget. Aku nek nontok Pak Usman, nontok tok mborono. Ya, berarti itu penyebutan nama dalam kerangka sangat nggak suka. Maka kemudian nanti tujuan 1, 2, 3, 4 sampai 7 ini yang membedakan sekali lagi adalah ekspresi, intonasi, situasi kayak apa. Kenapa? Karena satu contoh pada hakikatnya bisa kita bawa ke seluruh tujuan. Seperti kayak kemarin saya hanya menggunakan contoh sohibuka sarik, saya tarik ke sana bisa, tarik ke sini bisa sampai berapa. Sama ketika kita membuat musnad ilaih dengan alam asmo, itu bisa satu contoh itu bisa kita gunakan sampai 7 maksud. Sampai 7 maksud. Umpama kita menggunakan alasma saya pakai contoh nama saya sendiri lah, udah pada pakai contoh jenenge arek ngono sing gondok gitu. Jaa Usmanun. Jaa wis teko sapa Usmanun, Pak Usman. Berarti kan fa'il itu bagian dari musnad. Maka penyebutan ini itu bisa mengarah pada yang pertama tadi ya, supaya menimbulkan kesan mendalam. Kemudian yang kedua bisa jadi karena litabaruk. Oh, Pak Usman guru balago, guru arut, guru multi talent umpama. Oh, semoga-moga aku iso ketu. Artinya mengucapkan kata Pak Usman tadi dalam kerangka litabar. Lah tujuan yang ketiga ini mengucapkan lafadz itu tadi, katakanlah jaa Usmanun, itu bisa karena merasa nyaman. Awakmu nek Pak Usman ae disebut-sebut, nek liyane ora tau disebut. Mbok yo, aku nek Pak Usman kok piye gitu lek. Maka kata piye itu adalah menunjukkan penyebutan nama itu karena merasa nyaman. Lah nek kok gak kok sebut namanya? Gak lah, gak sudi aku nyebut jenenge. Ada kan orang-orang yang biasa kita ngomong kayak gitu. Nek si A iku disebut jenenge mulai dari gelar depan sampai gelar belakang. Ada orang sama dengan salah satu orang tidak pernah mau menyebutkan namanya. Bisa. Oleh karena itu tujuan yang ketiga adalah merasa nyaman. Selanjutnya nomor 4. Bertujuan mendapatkan dukungan dan perhatian. Mendapatkan dukungan dan perhatian yang sungguh-sungguh. Contoh di buku Zaidun sodikuka falatuh milhu. Artinya Zaid adalah temanmu, jangan pernah kau sia-siakan.
Udah ditulis maknanya? Zaid adalah temanmu, jangan kamu sia-siakan atau jangan kamu pernah sia-siakan. Ini prakteknya begini. Kalau kita baca biasa, maka maknanya akan menjadi biasa. Kapankah lafadz ini akan mengandung unsur mencari dukungan? Contohnya begini. Saya ngomong ke kalian, kalian punya teman yang namanya Zaid. Hei mbak, Zaid iki lho kancamu. Iku arek pinter. Mbok ya dicontoh, lho gitu lah. Paham? Maka saya mengucapkan lafadz ini adalah mencari dukungan kalian bahwasanya anak ini jangan pernah disia-siakan, atau ayo bareng-bareng mencari dukungan itu kan bareng-bareng. Ayo bareng-bareng ngancani Zaid, iku arek apik. Kenapa kamu biarkan sendiri? Berarti ucapan saya Zaidun sodiku kafalatu milhu dalam kerangka mengajak kalian bersama-sama untuk ngancani Zaid. Itu, paham ya? Ini yang dalam bentuk positif. Ada yang dalam bentuk negatif. Contoh lain dalam bentuk negatifnya begitu. Zaidun la yambagi al-ijtima'u ilaihi. Saya ngomong begini. Mbak, Zaid sing kok ngono ra pantes kamu datangi. Berarti apa? Kerangkanya adalah negatif. Paham? Artinya saya mengajak kalian untuk bareng-bareng menjauhi Zaid. Gak pantas kalian berhubungan dengan Zaid. Kenapa? Bisa jadi dalam kerangka yang negatif. Zaid itu punya sifat yang jelek. Gak pantas kalian untuk berteman dengan mereka. Maka apa? Ucapan saya ini dalam kerangka meminta dukungan atau mari bersama-sama, entah itu ngancani, entah itu menjauhi. Inilah yang kemudian menyebutkan nama dalam kerangka meminta dukungan dengan perhatian yang sungguh-sungguh. Kancamu metu awakmu gak semangat, saya gak urus saya. Saya tetap akan sampaikan apapun yang ada di sini. Nomor 5. Mengagungkan. Oke, ini saya mulai sudah menggunakan satu contoh ini, satu contoh. Kalau di contoh buku adalah Muhammad Sayyidul Anam, jelas. Kenapa? Karena di sana nisbatnya kepada Rasulullah, maka tidak ada kata lain menyebutkan nama Muhammad dalam kerangka mengagungkan. Tapi bisa saya akan menggunakan contoh yang tadi, Zaidun la yambagi al-ijtima'u ilaihi. Kalau yang tadi bedanya begini, ini yang mengagungkan ya, yang mengagungkan. Supaya kalian tahu bedanya. Contohnya podo, tapi kanggone beda. Sebentar kawan yang ada di rumah, saya akan tulis dulu. Tapi ini nanti menjadi terjalin, tak apa-apa lah. Udah ya, kalau yang contoh pertama Muhammadun Sayyidul Amnanam sudah nggak bisa kita bahas lagi. Kenapa? Karena memang nisbatnya kepada Rasulullah. Maka menyebutkan Muhammad tidak ada kerangka lain kecuali memang mengagungkan. Tapi kalau ditarik kepada orang kafir ya jelas pelecehan gitu. Gak mungkin Muhammad Sayyidul Anam begitu. Paham? Saya akan contoh ini. Zaidun layan bagi al-ijtima'u ilaihi. Bedanya begini, kalau yang tadi meminta dukungan itu begini. Zaid berada di satu tempat tersendiri, kemudian kalian saya ajak untuk bareng-bareng entah menjauhi, entah mendekati. Kalau ini yang mengagumkan itu dibalik. Saya mengatakan Zaidun la yang bagi al-ijtima'u ilaihi, saya dalam kerangka menghina kalian. Kalian gak pantas
berteman dengan Zaid. Kenapa? Kalian kayak gitu, akhlakmu kayak gitu, sedangkan Zaid terlalu mulia untuk kita. Paham? Dibalik. Prakteknya dibalik. Meskipun lafadznya sama. Zaidun utawi Zaid iku mulya layang bagi, maka kemudian titiknya di sini. Layang bagi kita nggak pantas berkumpul dengan Zaid. Sopo lah wae dhewe gandeng karo Zaid, ya gitu loh. Paham? Sering kan kita ngomong ke yo gak pantes lah Mbak, aku nek olah anak Gus. Aku koyo ngene. Berarti kan apa? Penyebutan kata Gus, asma Gus itu dalam kerangka mengagungkan orangnya. Paham? Yo gak pantes lah awake iki nyenengi Gus apa lho awake dhewe. Utawa nek arek lanang-lanang nyenengi ninge ngono. Yo ora pantes lah bena sama wa sumber minyak gitu. Ninge ana nang gone langit sapi itu awake dhewe nang gone bumi itu. Paham ya? Jadi ini dalam kerangka mengagungkan Zaid. Asma Zaid diagungkan dalam kerangka. Kalau yang tadi Mbak sampai itu gimana? Zaid itu orang apik, kenapa kamu tidak mendekati dia? Gitu ya? Atau dalam kerangka negatif, Zaid itu gak pantas kamu dukan, warai Zaid model koyok ngono kok. Berarti menghinakan si Zaid. Saya mengajak kalian untuk menjauhi Zaid. Kenapa? Karena Zaid memiliki akhlak yang tercela. Tapi ketika ini dibalik, Zaid orang yang bagus, kemudian orang yang sekian banyak memiliki karakter yang jelek. Kamu gak pantas berhubungan dengan Zaid. Siapalah kamu gitu. Mama ya. Maka menyebutkan kata Zaid dalam kerangka mengagungkan. Contohnya sama, tapi maksudnya berbeda. Lanjut nomor 6. Bah jam pundak ya wis. Menghina. Musailama al-Kadzdzab, ya. Musailama al-Kadzdzab nomor 6. Jelas. Kenapa? Karena rujukannya nanggone Musailama. Siapakah Musailama itu? Orang yang mencoba memalsukan jelas. Kita ini anjen Musailama. Berarti apa? Dia dilakopi Musailama kan gak seneng, gak apik tuh. Musailama itu orang kayak gitu dilakop nang kita kan yo padha karo penghinaan. Sekarang coba kita lari ke sini. Bisa nggak Zaidun layang bagi al-ijtima'u ilaihi dalam kerangka menghina Zaid? Contohnya sama yang tadi. Kalau yang tadi saya mengajak kalian untuk menjauhi Zaid, atau saya mengajak kalian untuk mendekati Zaid. Kalau sekarang dengan contoh yang sama, saya akan membuatnya menjadi saya menghina Zaid. Oh Zaid kok ngono lah, apa awake dhewe kon sampe Zaid. Ya gitu loh. Iya kan? Layang bagi al-ijtima'u ilaihi. Zaid itu seperti itu, akhlaknya seperti itu. Gak pantas lah kita berteman sama Zaid. Tapi dalam kerangka saya ngomong sendiri, bukan saya mengajak kalian. Kalau yang saya mengajak kalian berarti contoh yang tadi. Contoh yang tadi apa? Al-inayah. Kalau al-inayah itu ngajak bareng-bareng gitu loh. Tapi kalau yang ihana, saya mengucap secara pribadi dalam kerangka menghina. Zaid kok ngono kok kancani, keplek amat kamu gitu. Berarti apa? Saya ingin dalam kerangka menghina. Paham ya? Jadi contohnya sama, maksudnya berbeda. Sungguh caranya kamu merangkum keterangan saya kayak apa enggak ngerti saya. Karena sulit kalau saya harus menerangkan ngomongnya kayak kereteng temenan tangan gue. Paham ya? Contoh yang terakhir nomor 7. Yang ketujuh adalah kinayah. Kinayah itu menyindir. Kenapa menyindir? Nyindir. Abu Lahab fa'ala kada. Abu Lahab melakukan ini, melakukan itu. Ini contohnya begini. Orang bercerita ngomong, sama itu kok gak islami sama sekali sih.
Kalau menjadi orang yang Islam itu pakaiannya harus cingkrang, pakai gamis, gini. Kemudian saya jawab, Abu Lahab juga gitu. Pak, Abu Lahab juga gitu sama. Berarti Abu Lahab Islami. Paham nggak bahasa saya? Ada orang ngomong yang sekarang yang gampang teriak-teriak di medsos itu loh. Kita harus hijrah. Pakai kerudung laba-laba, kerudung kelelawar yang menutupi dari atas sampai bawah, pakai cadar. Saya bilang ngomong, istrinya Abu Lahab juga gitu. Iya kan? Atau kita ngomong contoh yang laki-laki aja lah. Pakaian kok blangkonan, pakaian itu ndak Islami, itu kejawen. Lah terus yang Islami gimana? Pakai gamis, pakai sorban udeng-udeng. Nah, orang India juga pakai udeng-udeng. Apakah kemudian orang India menjadi Islami? Suster yang ada di gereja-gereja di pondok wong Kristen itu, biarawati juga pakai jilbab. Apakah kemudian mereka Islam? Artinya ngomong kayak gitu dalam kerangka Nek Islam kamu tandai dengan pakaian yang cingkrang, pakai gamis, kemudian jenggotnya didawakno. Kalau itu tanda yang kamu pakai, maka tak sindir. Abu Lahab sama. Paham? Maka mengucapkan kata Abu Lahab fa'ala kada dalam kerangka menyindir yang bersifat negatif. Yang positif bisa, contohnya jangan pakai Abu Lahab. Al-Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam. Ini nggak nyindir. Kalau untuk yang nyindir itu bisa lah. Wah, Hujjatul Islam liwat. Gitu loh. Ada kamu punya teman yang sangat smart, pikirannya mateng, fikih takrib hampir hafal, ya kan? Imprinting lontok, alfiyah di luar kepala, sampai mau toko. Loh, Imam Sibawi datang. Kenapa? Karena saking pinternya dia memahami ilmu nahwu, atau dia saking hafale takrib umpomo, kemudian dia sebut, weh, Hujjatul Islam datang, kan bisa. Ya paham, bisa juga. Itu kerangka dalam kerangka nyindir sing positif. Padahal Pak awakmu kadang disindir, oh mak lampir teko. Paham nggak? Oke ya, keterangannya singkat seperti itu. Semoga yang di sana juga bisa paham. Mari kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.